Dan baik, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Kita langsung mulai saja seperti biasa, to the point saja. Inti-intinya, nggak usah basa-basi opening omong kosong. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan yang sangat banyak sekali yang masuk sampai saat ini tentang teori BSM dari Pak Bayu ya. Teori itu mengatakan bahwa kalau misalnya kita pakai cara itu, pakai cara Pak Bayu, kita bisa mendapatkan 1 liter POC atau pupuk kompos cair. 1 liter saja bisa setara atau sebanding dengan 10 kg urea. Banyak sekali yang muncul di situ ketika Bapak Ibu semua kirimkan linknya. Saya sudah lihat link-link video itu dan saya sudah lihat semua video-videonya. Dan Bapak Ibu meminta saya untuk menggubris atau memberikan respon tentang teori dari Pak Bayu dan rekan-rekan yang mengatakan bahwa bisa kita hasilkan 1 liter POC yang akan setara nanti dengan 10 kg pupuk urea. Dan nanti kita akan masuk di perhitungannya, dan sebelum saya mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita bongkar, saya mau bilang bahwa teori ini adalah teori cacat, teori ya bisa dikatakan teori omong kosong seperti itu ya. Teori omong kosong dan teori yang sangat-sangat cacat seperti itu ya. Karena ini sudah masuk pada kategori pembohongan publik atau penipuan publik. Kenapa saya bilang begitu? Nanti kita pelajari kebenarannya seperti itu. Hitung-hitungannya saya kasih buat Bapak Ibu biar nanti kita telanjangi teori ini. Saya tidak menurunkan rasa hormat saya kepada Pak Bayu, saya sangat menghormati beliau, tetapi kalau teorinya salah, saya berhak mengatakan bahwa itu salah. Dan nanti akan saya buktikan untuk Bapak Ibu semua bahwa teori ini lumayan dungu dan harus diperbaiki secepatnya oleh Pak Bayu dan tim-timnya ya. Oke, kita langsung mulai membahas sebuah teori yang saya juga cengar-cengir lihat teori seperti itu. 1 liter POC setara dengan 10 kg pupuk urea. Oke, langsung kita bongkar konyolnya. Dan baik Bapak Ibu semuanya, kita langsung mulai saja, cepat-cepat saja. Saya di sini sudah tuliskan catatan-catatan yang akan saya jelaskan untuk Bapak Ibu. Kenapa saya tulis seperti ini? Agar mempermudah dan mempercepat saja. Kalau saya menjelaskan lalu mencatat satu persatu, nanti buang waktu, buang kota Bapak Ibu. Mau pintar aja mesti banyak kota, nggak perlu. Di sini judul yang kita angkat adalah 1 liter POC BSM itu bisa setara dengan 10 kg pupuk urea. Ini kan omong kosong ya. Kenapa bisa sedahsyat ini promosinya? Ya karena ada embel-embelnya, yaitu katalis. Katalis ini Bapak Ibu, kalau dari segi bahasa Indonesia ya pengertiannya, katalis ini adalah sebuah reaksi untuk mempercepat atau memperlambat sebuah proses ya. Jadi misalnya katalis ini bisa berlaku ketika misalnya Bapak Ibu mau ke kantor, dia bisa menjadi motor atau mobil. Jadi Bapak Ibu ke kantornya bisa lebih cepat. Itu katalis. Dia mempercepat sebuah reaksi atau sebuah pekerjaan. Yang tadinya Bapak Ibu kalau berjalan kaki ke kantor 2 jam, kalau naik motor cuma 10 menit. Itu katalis artinya. Tetapi katalis juga bukan berarti dia mempercepat. Katalis ini juga berlaku sebaliknya, yaitu memperlambat sebuah reaksi. Kalau misalnya Bapak Ibu yang harusnya ke kantor itu bisa satu jam, bisa memperlambat perjalanannya bisa menjadi 10 jam. Lo bisa jadi lambat Pak? Bisa. Dengan cara jalan kaki. Kalau naik mobil misalnya menempuh jarak tertentu sehingga sampai di tempat tujuan 1 jam, Bapak Ibu bisa memperlambat sehingga bisa menjadi 10 jam dengan berjalan kaki atau bersepeda. Itu juga katalis. Jadi katalis itu bisa mempercepat, bisa juga memperlambat ya. Oke ya, jadi jangan berpikir bahwa sekalipun kita pakai katalis reaksinya cepat. Enggak. Katalis ini juga bisa bereaksi terbalik, memperlambat sebuah reaksi bisa kita sebut dengan katalis, mempercepat sebuah reaksi kita bisa sebut dengan katalis. Jadi dia zat atau enzim yang mempercepat atau memperlambat sebuah proses pekerjaan. Oke ya. Sekarang kita lanjut. Bahan-bahan yang saya tulis di sini berdasarkan SOP dari BSM ya, yang biasa diterapkan. Ini ada satu video yang saya catat SOP-nya. Bahan-bahan yang digunakan di situ ada kotoran ayam atau kohe ayam petelur ya, 10 karung. Kemudian yang kedua kohe ayam pedaging 40 karung. Nah, di sini tidak dijelaskan lagi, tetapi saya bantu jelaskan di sini. Di situ di SOP-nya hanya disuruh siapkan Bapak Ibu siapkan 10 karung kohe ayam petelur atau 40 plus 40 karung kohe ayam pedaging. Tetapi tidak dikonversi kan? Nah, kalau kohe ayam itu Bapak Ibu rata-rata ya. Jadi rata-rata itu artinya kohe ayam itu tidak kering-kering banget, tetapi tidak becek-becek juga, tidak basah-basah juga, setengah. Jadi dia tidak kering, tidak basah. Maka biasanya kotoran hewan itu yang kadar airnya dengan tekstur tidak kering dan tidak basah, maka berat bobotnya kalau misalnya per karung ya, 1 karung itu ukuran 50 liter ya. Ini ada karung ukuran 50 liter. Ukuran karung 50 liter ini kalau misalnya diisi kohe sampai penuh, kohe ayam sampai penuh dengan tekstur tidak kering dan tidak terlalu becek, lembab artinya, maka berat bobotnya itu kisaran 25 sampai 30 kilo per karung. Kalau kita isi sampai penuh di karung 50 liter, maka bobot kotoran ayam di sini adalah 25 sampai 30. Kita taruhlah saja ukurannya atau bobotnya 30. Jadi 1 karung 30 kilo. Nah, karena di sini kotoran ayam petelur 10 karung, maka kita langsung konversi saja menjadi 300 kg. Jadi setiap Bapak Ibu mengumpulkan 10 kohe ayam petelur, maka sama halnya dengan Bapak Ibu sudah mengumpulkan 300 kg kohe ayam petelur. Kemudian disuruh lagi menyiapkan kohe ayam pedaging 40 karung. Tinggal konversi saja 30 kilo dikali 40 karung. Hasilnya 1.200 kg atau 1,2 ton. Totalnya berapa? Dari 10 karung kohe petelur, ayam petelur dan 40 karung kohe ayam pedaging. Totalnya 1,5 ton. Kohe. Bisa nggak Bapak Ibu kumpulin ini? Nah, itu kan repot kan? Atau 1.500 kilogram kohe ayam. Di mana terdiri dari
10 karung atau 300 kilo kohe ayam petelur dan 1,2 ton atau 1.200 kilo kohe ayam pedaging ya, 40 karung. Nah, kita sudah dapat angkanya, artinya bahan padatnya sudah dapat 1,5 ton atau 1.500 kilogram. Nah, sekarang bahan ketiga urin, bahan cair ini. Urin sapi 40 liter. Nah, kalau liter kita bisa setarakan dengan kilo. Hampir sama ya. Walaupun kilo lebih berat dari liter, tetapi kita bisa setarakan saja. Selisihnya 0,00 sekian, bisa setara 1 liter sama dengan 1 kilo. Nah, kalau misalnya urin sapi yang diperlukan 40 liter, itu sama halnya dengan 40 kilogram urin sapi. Kemudian ada urin kambing lagi di sini 10 liter sama dengan 10 kilo urin kambing. Nah, bisa kita setarakan seperti itu, kita konversi ke kilo. Hampir sama berat bobotnya. Jadi di sini kita sudah dapat sebenarnya untuk bobot padat 1,5 ton atau 1.500 kilo ditambah dengan 50 kilogram. Hasilnya 1.550 kilogram ya, untuk keperluan yang kita perlukan. Nah, karena di sini ditambah katalis lagi. Katalis ini ya. Katalis ini dekomposer. Artinya katalis dari BSM ini isinya mikroorganisme pengurai. Ya, baik itu jamur pengurai maupun bakteri pengurai ada di sini semua ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendekomposisi atau mengurai kohe ayam, urin sapi, urin kambing ini sehingga terurai sempurna, sehingga unsur-unsur nitrogen di dalam situ yang dalam bentuk amoniak bisa terpecah menjadi unsur amonium atau bahkan bisa menjadi nitrat untuk dikonsumsi oleh tanaman ya. Nah, makanya diperlukan katalis 50 liter. Jadi totalnya di sini kurang lebih ini juga sama ya, kita konversi ke 50 kilo, totalnya jadi 1.600 kilogram atau 1,6 ton bahan yang kita perlukan. Ini masih ditambah lagi, tidak baku sampai di sini. Airnya ini kan ada air ya. Bahan ke-5 itu 6 itu ada air yang ditulis di situ. Jika masih terlalu kering, kita tambahkan air secukupnya. Di sini air secukupnya itu saya pakai patokan 50 liter saja. Jadi otomatis kita tinggal konversi air secukupnya ini menjadi 50 kilo. Jadi totalnya 1,650 kilogram atau 1,65 ton. Nah, ini yang harus Bapak Ibu siapkan. 1,65 ton atau 1.650 kilogram bahan untuk bisa setara dengan urea. Padahal urea tinggal beli aja ya, Rp7.000 1 kilo. Tetapi sudahlah, kita lanjut saja. Bahan-bahan sudah disiapkan, sekarang tinggal cara pembuatan. Cara pembuatannya sederhana kok untuk BSM ini, Pak Bayu ini. Semua dicampur jadi satu, tumpuk-tumpukannya nanti tinggal diikuti SOP-nya. Misalnya 20 karung ya, 20 karung ayam pedaging, kohe ayam pedaging. Kemudian 10 karung ditumpuk dari atas lagi kohe ayam petelur, lalu 20 karung lagi ditimpuk lagi dari atas ayam pedagingnya, jadi total tetap 50 kilo. Lalu diceburinlah urin-urin segala macam ke dalam sini, katalis ke dalam sini, dan air secukupnya. Diaduk-aduk lalu ditutup rapat, prosesnya anaerob ya. Kemudian dibiarkan selama 1 minggu. Setelah 1 minggu Bapak Ibu sudah bisa memanen air kompos atau bisa disebut dengan POC. Nah, POC inilah yang digadang-gadang 1 liternya bisa menyamai 10 kg pupuk. Nah, itu ceritanya. Jadi sekarang tinggal kita masuk hitung-hitungannya ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk hitungannya, kalau Bapak Ibu bertanya 1,5 ton ya, 1.500 kilogram kohe dicampur dengan 150 liter air, 50-nya urin, 50-nya katalis, 50-nya air secukupnya, maka totalnya 150 liter air cair ditambah dengan 1,5 atau 1.500 padat yaitu kohe. Berapa air yang nanti dihasilkan, POC yang dihasilkan? Kurang lebih sekitar penguapan dan proses reaksi panas dan lain sebagainya. Kurang lebih saya pakai patokan di sini 1.500 liter ya. Jadi dari 1.500 kilo ya atau 1,5 ton kohe ayam ditambah dengan 150 cair-cair ini, katalis, urin dan air secukupnya, maka Bapak Ibu akan memanen sekitar 150 liter saja POC. Ya, kurang lebih seperti itu ya, 150 liter POC ditambah dengan 1.500 kilogram atau 1,5 ton kompos ya, karena bahan padatnya kan tersisakan di sini ada saringannya ya. Jadi POC-nya nanti 150 liter, kemudian 1,5 tonnya itu bahan padatnya, komposnya. Nah, bahan padatnya kita tidak hitung karena yang kita bahas ini adalah hasilnya yaitu POC-nya. Karena di situ ditulis 1 liter POC dari 150 liter yang dihasilkan, 1 liternya saja bisa setara dengan 10 kilo. Nah, sekarang kita masuk pada hitungannya. Hitungan di sini ini yang harus Bapak Ibu catat baik-baik. Nah, ini jarang sekali diinformasikan. Unsur nitrogen, Bapak Ibu, catat baik-baik bahasa saya. Unsur nitrogen atau kadar N pada sebuah bahan organik, mau itu buah-buahan, mau itu sayur-sayuran, mau itu daun, ranting dan lain sebagainya. Unsur nitrogen pada bahan organik itu kisarannya 0,5 sampai 3%. Paling banyak itu 3%, paling sedikit itu 0,5% di dalam bahan organik ya. Tetapi kenapa dikasih angka oleh peneliti di luar negeri? Eropa dan Amerika. Kenapa dikasih angka? Setiap bahan organik itu mengandung 0,5 sampai 3% nitrogennya. Karena tergantung dari si bahan organik itu. Saya kasih durasinya ya, saya kasih tenggangnya ya. Dari tertinggi sampai ke terendah, artinya dari 3% sampai ke 0,5%. Bahan-bahan mana saja yang mengandung 3% paling tinggi nitrogen, bahan organik model apa, dan bahan organik model apa yang mengandung miskin seperti 0,5%. Yang paling tinggi bahan organik yang memiliki kandungan nitrogen tertinggi ada pada daun segar atau hijauan. Dia memiliki 3%.
Tergantung daun ini, bisa daun kelor, daun gamal paling tinggi ya, daun lamtoro paling tinggi, tetapi daun-daun yang lain kurang lebih di bawah 3. Tetapi daun yang paling tinggi seperti kelor, gamar, dan lamtoro sekalipun dia hanya memiliki 3% nitrogen di dalam daun segar itu. Artinya daun utuh, belum diapa-apain, belum dimakan, belum diolah, belum kering dan lain sebagainya. Dia memiliki 3%. Kemudian daun yang sudah menguning atau mengering, dia sudah menyusut lagi nitrogennya menjadi 1,5%. Dan kemudian daun ini dimakan oleh kambing atau sapi menjadi kohe, kotoran hewan, dia sudah menyusut lagi. Kenapa dia menyusut, Pak? Karena ada daunan yang memiliki daun hijau yang memiliki kandungan nitrogen 3%, sudah masuk nitrogen ini berupa asam amino ke dalam tubuh si hewan. Tidak mungkin hewan makan 3% nitrogen lalu dia buang air besar, 3% keluar lagi. Nggak mungkin, pasti kan masuk dalam tubuh. Makanya 0,5% ini berlaku. 0,5% itu ada pada kohe. Jadi kohe yang kita kumpulkan ini, proyeknya Pak Bayu ini, BSM ini, kohenya itu tidak bisa Bapak Ibu sandingkan. Kohe ini memiliki nitrogen setara dengan daun mentah. Nggak bisa disandingkan. Kan daun mentah itu belum terserap oleh tubuh hewan. Kalau sudah terserap oleh tubuh hewan, diurai, sudah tidak diperlukan lagi unsur-unsur itu, sudah sampah istilahnya. Kohe ini kan artinya sampah. Ini sampah ini. Tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh hewan, makanya hewan buang air besar, yaitu kohe. Kita buang air besar atau berak ya. Kita kenapa buang air besar ya? Karena tai itu sudah tidak lagi dibutuhkan dalam tubuh kita, makanya kita buang dalam bentuk kotoran, buang air besar, yang kita sebut tai. Nah, kita tidak butuh, tubuh tidak butuh, makanya tubuh buang, seperti itu ya. Makanya di sini angkanya 0,5%. Nah, di sini kalau 0,5% terkesan terlalu kecil ya, kita naikin ke 1% lah. Jadi yang kita pakai 1% ya. Kohe itu 1% nitrogen. Sekarang tinggal urin. Nah, urin ini berbeda Bapak Ibu. Kalau misalnya urin sapi ya, nilai nitrogen yang terkandung N pada urin sapi itu sekitar 2 sampai 4. 2-4% ini apalagi Pak? Ini tergantung lagi. Tergantung apa? Macam-macam aspeknya. Dia bisa rendah 2%, urin itu mengandung 2% nitrogen, bisa juga naik ke 4% maksimal, tergantung usia sapi. Ya, kemudian pakan yang dikonsumsi, ya, vitamin konsentrat yang dikonsumsi, obat-obatan yang dikonsumsi, jenis pakan yang dikonsumsi, ya, dan masih banyak yang lainnya. Itu mempengaruhi urin dari si sapi. Seperti itu ya. Jadi kita taruh patokan di sini, kita ambil rata-ratanya saja dari 2 terjelek atau tersedikit sampai 4 terbanyak atau terbaik, kita ambil tengah-tengahnya, yaitu urin sapi, kita pakai patokan tengah 3% nitrogen. Jadi urin sapi mengandung 3% ya. Tidak baik dan tidak buruk juga. Kemudian urin kambing, nah urin kambing nitrogennya lebih tinggi dari urin sapi. Urin kambing dia memiliki 4 sampai 6% nitrogen. Nah, seperti itu. Jadi penjelasannya sama, tergantung si kambingnya, pakan yang dimakan, konsentrat, obat-obatan yang diminum, vaksin yang diberikan dan lain sebagainya. Nah, itu tergantung usia. Nah, itu tergantung dari apa urin yang dihasilkan nanti, itu tergantung dari aspek-aspek itu atau faktor-faktor itu, sehingga dia bisa menjadi 4% sedikit atau bisa jadi 6%. Kita ambil rata-ratanya, urin kambing 5%. Ya. Jadi sekarang urin sapi mengandung 3% nitrogen dan urin kambing mengandung 5% nitrogen. Nah, sekarang karena urin sapi dan urin kambing ini ya 40 liter dan 10 liter kita gabungkan menjadi 50 liter, maka urin ini kita tinggal gabungkan saja menjadi 50 liter urin, terdiri dari 10 liter urin sapi dan 40 liter urin kambing, maka rata-rata jumlah nitrogennya adalah 4%. Antara 3 yang dimiliki oleh sapi dan 5 yang dimiliki oleh kambing, ketika dicampurkan menjadi 50 liter urin, kita ambil rata-ratanya yaitu 4% nitrogen yang terdapat pada urin sapi dan urin kambing sebanyak 50 liter. Paham ya sampai di sini ya? Jadi sudah kita dapat bahan yang perlu disiapkan di sini kan urinnya 50 liter kan? 10 kambing dan 40 sapi, kita dapatnya kandungan 4% nitrogen. Kemudian untuk padatnya kotoran hewan ini, kita harus konversi. Nah ini kan kita bingung ini. Dari 1,5 ton atau 1.500 kilo ya, 300 kilo kotoran ayam petelur, kemudian 1,2 ton atau 1.200 kilo ayam pedaging, berapa nilai nitrogennya, berapa unsurnya, berapa persen? Nah, kita nggak bisa konversi secara lurus. Kalau di situ tadi Bapak tulis kohe itu hanya 1% saja kandungannya, kohe itu, maka tidak bisa kita tulis bahwa 1,5 ton kohe hanya 1% nitrogen, nggak bisa. Kita harus konversi biar kita dapat angkanya. Cara konversinya gimana Pak? Biar kita bisa tahu. Maka kita harus pakai patokan. Patokan kita adalah 50 liter ini. Setiap 50 liter urin atau setiap 50 kilo urin mengandung 4% nitrogen. Maka 50 liter atau 50 kilo inilah patokan kita. Berarti kalau 50 liter urin atau 50 kilogram urin sama dengan 4% nitrogen, maka 50 kilo kohe ayam sama dengan 1%. Seperti itu. Nah, karena kita memiliki 1.500 kilogram ya atau 1,5 ton, maka tinggal kita kalikan saja per 50 kilo itu adalah 1%, maka kalau kohenya sebanyak 1,5 ton atau 1.500 kilo, maka totalnya adalah 30% nitrogen. Kenapa bisa dapat 30% Pak? Karena 50 kilo ini dikali 30 baru dapat 1.500 kilo. 50 ini kalau Bapak Ibu kali 30, 50 kilo kali 30, totalnya 1.500. Ya, jadi kalau setiap 50 itu mengandung 1%, maka kalau 1.500 kilo adalah 30%. Oke ya, berarti dari kotoran hewan kita sudah dapat 30%, urin kita dapat 4%. Ya, maka total unsur nitrogen bahan baku dari BSM ini, Pak Bayu, adalah 34% nitrogen. Ya, nanti Bapak Ibu ada lagi yang nanya, Pak, urin itu Pak, atau kohe itu Pak, kalau misalnya di dalam keterangan ditulis urin kambing mengandung 5%, ya,
N, ya, nitrogen. Kemudian di dalam kotoran hewan, kohe ayam, ada 1% nitrogen. Maka mau 1 kilo kek, mau 1 ton kek, tetap 1%, Pak. Tidak begini Bapak Ibu hitungannya, ya. Tidak seperti ini. Sekarang gini deh, saya kasih contoh. Bapak Ibu pernah beli obat nggak? Pernah beli obat ya? Bodrek misalnya, atau apa? Amoxicillin, antibiotik. Di dalam amoxicillin antibiotik ini ditulis, amoxicillin ini mengandung 500 mg bahan aktif, ya. Artinya apa? Artinya dalam setiap butir ini amoxicillin, dia mengandung 500 gram bahan aktif. Jadi ketika Bapak Ibu meminum 1 butir atau 1 pil amoxicillin, maka 500 mg masuk ke dalam tubuh Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu minumnya cuma 1 pil. Gimana kalau Bapak Ibu minum 2 pil? Apakah masih 500 mg yang masuk dalam tubuh? Tentu saja tidak. Menjadi berapa? 1000 mg bahan aktif amoxicillin. Bapak Ibu minum 3 pil sekaligus, minum nih 3 pil. Maka yang masuk dalam tubuh Bapak Ibu berapa? 1500 mg bahan aktif. Bapak Ibu minum satu saset ini, isinya 10 pil amoxicillin, ya. Maka Bapak Ibu dapat 5000 gram bahan aktif. Mabok nggak? Mabok. Langsung UGD. Lalu Bapak Ibu sampai di UGD, sudah ngos-ngosan, sudah mau hampir koma. Bapak Ibu bertanya, bukannya di situ ditulis 500 gram bahan aktifnya? Otomatis mau saya minum 1 kek, mau saya minum 2 kek, mau saya minum 10 kek, kan tetap yang masuk 500 mg karena ditulis 500 mg. Bapak Ibu diketawain satu rumah sakit. Nah, karena hitungan-hitungan kayak gini. Bukannya urin kambing itu kan Pak mengandung 5% nitrogen. Mau dia 1 liter kek, mau dia 1000 liter kek, dia tetap 5%. Ya enggak, seperti itu. Hitungannya gini Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu kasih tanaman, ya. Ini sekarang saya hitung nih. Misalnya ini urin kambing 5% ya. 1 liter urin kambing mengandung 5% nitrogen. Bapak Ibu kasih ke tanaman 1 liter. Dia makan berapa? 5%. Bapak Ibu kasih 1000 liter atau 100 liter. Masih dia makan 5%. Overdosis. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Jadi tidak ada lagi hitungan-hitungan seperti itu ya. Pertanyaan-pertanyaan konyol dungu seperti itu nggak usah tanya lagi ya. Oke, sekarang kita sudah dapat totalnya menjadi 34% nitrogen yang ada dalam produk BSM ini. Kita sekarang tinjau di ureanya, lawannya ya. Urea, ini kan kita tadi patokannya 50 ya. Kalau urinnya 50 liter atau 50 kilo, nitrogennya 4%. Kalau misalnya kotoran ayamnya itu kohenya itu 50 kilo, maka nitrogennya 1%. Berhubung kotoran ayam kita pakai 1500, maka 30%. Ya, totalnya 34. Nah, sekarang urea kalau 50 kilo juga gimana? Urea kalau 50 kilo, nitrogennya berapa? Tetap 46%, Bapak Ibu. Ya, tetap 46%. Sekarang masalahnya, kalau urea 1500 kilo, sama dengan kohe ini. Bagaimana ceritanya? Kalau ureanya 1500 kilo atau 1,5 ton juga, seperti kohe yang Bapak Ibu kumpulkan 1,5 ton. Maka tinggal kita kalikan saja. 46% ya nitrogen dikali dengan 30. 30 ini apa Pak? Ya kalau 50 kilo dikali 30, maka hasilnya 1500 kilo. Makanya 46% nitrogen ini kita kali dengan 30. Dapatnya 1380% nitrogen. Bapak Ibu bisa bayangkan. Jadi kalau urea, Bapak Ibu kumpulkan urea 1500 kilo dan Bapak Ibu kumpulkan juga kohe ayam 1500 kilo juga, maka nanti nilainya kohe ayam cuma memiliki 34%, itu pun sudah ditambah urin. Urea kosongan saja 1380% nitrogen. Nah, kalau urea 1500 kilo dan kotoran ayam BSM 1500 kilo, perbandingannya sejauh ini 1380 dan 34 saja, maka perbandingan itu rasionya menjadi berapa? 1:41. Ya, 1:41. Artinya satu pupuk urea bisa setara dengan 41 kali pupuk BSM. Pupuk BSM. Jadi 1 kilogram urea saja Bapak Ibu setara dengan 41 kali ya, pupuk BSM. Ini fakta, real hitungan matematikanya seperti itu Bapak Ibu. Tetapi diplesetin sama BSM ini 1 liter BSM ya bisa setara dengan 10 kilo urea. Kebalikan, udah dibalik, dimaininnya parah banget seperti ini ya. Jadi inilah konyol-konyolnya seperti itu. Nah, kenapa Bapak Ibu tidak tahu seperti ini? Karena cuma dikasih tahu kekuatan dari ini katalis. Padahal katalis ini sifatnya pengurai, dekomposer Bapak Ibu. Sekarang saya tanya ya Bapak Ibu ya, misalnya Bapak Ibu kohe. Nah, biar Bapak Ibu agar tercerahkan ya. Kohe misalnya, kohe ini ada 1500 kilo atau 1,5 ton. Bapak Ibu punya kohe ayam 1500 kilo. Di mana 1500 kilo kohe ayam Bapak Ibu ini mengandung nitrogennya 30%. 30% nitrogennya. Kalau Bapak Ibu tambah katalis masuk ke dalam sini untuk mengurai, apakah nitrogennya naik menjadi 60%?
Kan tentu saja enggak. Dia ini dekomposer. Kalau bahan organiknya itu punya nitrogennya cuma 30%, mau sampai jungkir balik pun tetap 30%. Mau diapain supaya dia naik? Gak mungkin bisa naik. Katalis itu dimasukin ke dalam untuk mengurai nitrogen ini yang bentuknya mentah menjadi matang untuk siap dimakan. Bukan menambahkan unsur. Jadi unsur sudah 30 karena kita kasih katalis, naik dia jadi 60, naik dia jadi 6.000. Mana ada? Dia nggak bisa naikin unsur. Unsur ini bisa naik apabila ada unsur yang sama ditambahkan. Paham ya maksud saya? Bapak Ibu hanya bisa menaikkan nilai kalium ya, ketika kalium 10% bisa naik menjadi 20% ketika ditambahkan lagi kalium. Tetapi unsur yang lain tidak bisa menambahkan dia. Paham ya? Masa iya Bapak Ibu punya 1 gelas kopi, lalu mau bikin kopi ini menjadi 2 gelas, Bapak Ibu tambahkan air? Ya nggak bisa. Yang ada encer. Gimana caranya agar dia bisa jadi 2 gelas tapi pekatannya sama? Ya tambah lagi 1 gelas kopi. Logikanya begitu. Bukan logika, ilmunya begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi sampai di sini saja ya. Saya tetap menghormati Pak Bayu, tetapi kalau ada yang keliru seperti ini dan mengarah pada ngaco-ngaco seperti ini, saya luruskan. Sampai jumpa, dan akhir kata saya ucapkan, tetaplah Anda selalu berbagi dan menabur kebaikan setiap hari.